Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lalu Raja Saningrat dari kelas 5B dengan NIM 2021 D1B070. Di sini saya akan melakukan review terhadap video cara pengawatan kayu dengan dioleskan oleh oli. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, Assalamualaikum. mari kita simak videonya. Nah, ini dia, kita kemarin kedatangan kayu. Kita memang ada keperluan dengan kayu-kayu ini. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan dengan kayu-kayu ini. Cuma ada cumanya, kayu ini selalu di bawah ancaman. Jadi yang ngancam kayu ini banyak nih, si serangga-serangga, si kumbang-kumbang, bahkan ada juga yang dari jenis semut. Kalau bentuk-bentuk dan model-model serangganya sih tahu, cuma nama-nama ilmiahnya yang nggak ngerti. Di sini kita sama-sama melihat bahwa dalam video ini ada bapak-bapak yang bawa ember, kemudian mengoleskan oli ke kayu tersebut. Kemudian dalam video tersebut ada kumbang pengobor dermaga, disebutkan beberapa jenis hewan katanya seperti itu, yang membuat kayu tersebut menjadi bolong-bolong atau dimakan oleh serangga tersebut. Nah, yang paling menyebalkan, yang selalu mengancam rumah-rumah kita, perabotan-perabotan kita adalah si rayap. Nah, dalam video ini jadi oli dioleskan secara merata ke seluruh permukaan kayu agar kumbang-kumbang serta rayap tersebut tidak memakan kayu tersebut. Kemudian kayu tersebut kuat dan tidak mudah lapuk. Itu direndam dalam air kira-kira 3 bulanan agar zat-zat yang dapat mempermudah pembusukan kayu. Dalam video tersebut disebutkan juga beberapa metode yang bisa dilakukan untuk mengawetkan kayu. Antara tembakau, daun cengkeh, bunga cengkeh, dan lain-lain. Nah, kalau dengan metode-metode itu berarti harus punya kolam dulu, dan hari gini agak sulit ya. Ini ada metode yang paling mudah untuk kita lakukan, yaitu mencari oli bekas. Nah, disebutkan bahwa pengolesan dengan oli ini adalah metode yang paling mudah dan murah karena oli mudah didapatkan. 1:1 agan-agan, yang artinya disebutkan bahwa pengolesan dengan oli ini adalah metode pengawetan yang paling mudah. Sampai benar-benar merata, yakin merata, karena awalnya campurannya tetap akan saling. Kemudian disebutkan bahwa campuran dari pengolesan tersebut adalah oli dan solar dengan komposisi 1 liter oli bekas dicampur dengan 1 liter solar. Juga nih agan-agan, untuk yang bertanya dari mana dapat oli bekas, itu sebetulnya relatif mudah karena kemudian lingkungan setelah kita pasti kita menemukan kedua campuran tersebut yang menerima campurkan, maka langsung dioleskan ke kayu. Mereknya ganti oli, mereka biasanya nabung oli-oli bekas ini. Jadi kita bisa membeli ke bengkel-bengkel ini si oli bekasnya. Kalau solar ya kita bisa ke SPBU untuk beli solarnya. Agan-agan bisa diinformasikan juga bahwa campuran oli bekas dan solar ini tidak hanya untuk kayu bahan atap. Jadi
Untuk kayu-kayu finishingnya yang nanti diserut juga bisa menggunakan campuran oli bekas dan solar ini. Jadi caranya kita oleskan dulu secara merata ke seluruh permukaan kayu, dan biasanya mengering dalam keadaan normal itu 3 sampai 4 kemudian hari. Kalau memang disebutkan bahwa sedang bagus, trik pengawetan dengan di oli ketiga, bekas dan solar ini campuran tidak hanya oli untuk dan solar ini sudah kayu-kayu menyerap seperti ini, rata ke tapi juga dalam bisa untuk pori-pori kayu yang digunakan Kalau untuk atap. agak-agak mendung bisa sampai dengan 4 hari. Untuk kayu yang kemudian Kemudian disebutkan bahwa finishing serut itu caranya setelah kayu tersebut kayu atau pengawetan dilumuri tersebut dan mengering di hari bisa kering keempat, dalam 4 kita hari serut, kita rapikan tergantung dari sesuai keadaan cuaca. kebutuhan kita. Nah, setelah diserut sebelum dirakit itu kita lumuri lagi, kita olesi lagi dengan campuran oli dan solar ini. Ada kelebihan lain setelah dilumuri campuran ini. Di saat kita mau mengadakan pengecatan, penggunaan cat kita bisa lebih irit. Hanya syaratnya adalah cat yang berbasis thinner. Kalau cat yang berbasis water base lah katakan seperti itu sulit untuk menempel. Kita informasikan juga nih agan-agan untuk furniture di sini yang berkenaan langsung disebutkan makanan, kelebihan alas penggunaan oli dan solar, bagian meja tidak yaitu disarankan untuk menggunakan pada pengecatan campuran oli dan harus solar ini. digunakan Jadi cat bisa yang menggunakan cara thinner. pengawetan yang lain seperti vernis dan lain-lain. Sebagai info tambahan, kalau memang kita melaksanakannya pengulasan dengan cairan oli cuma dan kekurangannya solar ini yaitu jika terbuka untuk di tempat terbuka itu untuk siapkan juga jika plastik kita cok mau menggunakan untuk di daerah penutupnya yang ya, dekat dengan agar makanan, itu khawatir tidak kalau disarankan. hujan bisa langsung kita tutup. Nah, ini campuran di dalam ember ini 1:1 antara oli dan solarnya. Barusan kita balik untuk sisi yang lain, kita olesi terus semuanya sampai rata. Nah, agan-agan itu informasi dari T48 yang bisa kita sampaikan untuk pengawetan kayu secara turun-temurun. Sebetulnya di material-material juga terdapat jika kita kimia ingin untuk mengawetkan kayu pengawetan tetapi tetapi tidak kami ingin lebih percaya mengeluarkan dengan banyak isi biaya, ember maka ini. kita tinggal menggunakan campuran oli bekas dan solar dengan perbandingan 1:1, yaitu 1 liter oli dicampur dengan 1 liter solar, kemudian diaduk rata hingga keduanya bercampur. Mungkin itu saja review singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.